Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat pada mata kuliah multimedia, yaitu Sistem Registrasi Pasien pada Rumah Sakit Sejahtera. Kelompok kami diketuai oleh Sandi Kurniawan dan beranggotakan saya, Syerli Hasanah, dan ada Kais Izunanisa, Kulsum Hoiriah, dan Abdul Aziz. Yang pertama akan dipaparkan oleh Abdul Aziz, yaitu tentang data obat dan menu home. Lalu yang kedua oleh Sandi, yaitu tentang data kamar dan data bidan. Yang ketiga oleh Kulsum, yaitu tentang data pasien. Yang keempat oleh Kais, yaitu tentang tabel registrasi. Dan yang kelima oleh saya sendiri, Shirley, yaitu tentang bukti pendaftaran. Yang pertama saya persilahkan Abdul Aziz. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagian tampilan home atau beranda dan data obat. Masuk ke tampilan beranda berisi laporan, data obat, data pasien, data dokter, data kamar, dan bukti pembayaran. Ketika kita klik laporan, akan memunculkan laporan registrasi pasien. Ketika klik data obat, hanya menampilkan tabel saja dengan cara menginput data yang sudah ada secara manual. Contohnya dengan nama obatnya oksitoksin, kemudian prostaglandin E2, yang ketiga epidural, dan yang keempat oksida nitrogen. Kalau misalkan kita mau menambahkan lagi data obatnya, tinggal kita input secara manual dengan ketentuan harganya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kurniawan Sandi akan menjelaskan bagian halaman data dokter dan data kamar. Yang pertama ada data dokter. Untuk data dokter sendiri, di tabelnya berisi nomor yang diinputkan manual, kemudian nama kamar prakteknya diinputkan manual, kemudian ada nama kamar diinputkan manual juga, kemudian ada kode kamar diinputkan manual, kemudian ada nama bidan diinputkan manual juga, kemudian ada alamat diinputkan manual juga, kemudian ada nomor telepon dokternya masih diinputkan manual juga, kemudian ada nomor kamar dokternya. Jadi nomor kamar ini diambil dari kode kamar yaitu 01, kemudian juga ditambahkan dengan kolom C7 yaitu nama kamarnya untuk nomor kamar. Kemudian ada jasa dokter diinputkan manual. Kemudian ada halaman data kamar. Untuk data kamar ini sendiri berisi nomor, jenis kamar, harga, dan nomor 1 diinputkan manual, jenis kamar juga masih diinputkan manual, kemudian ada harga diinputkan manual, kemudian ada jumlah kamar diambil dari total berapa jumlah kamar yang disediakan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulsum Hoiriah. Saya akan menjelaskan data pasien. Di sini pertama-tama untuk nama pasien sampai tanggal masuk sampai asuransi, saya menambahkan data melalui data pasien di sini. Misalnya saya akan memasukkan Jihan kelas 2, umur misalnya 26 tahun, kampung Gunakan, sini ada nomor telepon
harinya, misalnya untuk tanggal masuk di sini kita bisa pilih tanggal masuknya. Misalnya masuknya pada tanggal 24, lalu keluarnya misalnya tanggal 26. Obatnya, misalnya pasien menggunakan obat epidural. Asuransi di sini pasien menggunakan Mandiri InHealth. Kemudian kita masukin data. Nah, maka di sini akan secara otomatis menambahkan ada jihan di sini. Kita tadi masukin sampai Mandiri InHealth. Nah, untuk ini datanya kita menggunakan VLOOKUP. Di sini menggunakan data ini menggunakan kelas, kemudian kita menggunakan data dokter. Kita coba aja ya, misalnya VLOOKUP untuk ininya sini dokter ya. Kita ke data dokter. Di sini ada ketentuannya dari sini sampai sini. Misalnya data dokter ada di kolom berapa? Di kolom ke 1, 2, 3, 4. Ini ada di kolom keempat. Saya menggunakan false. Nah, maka akan keluar data dokternya. Kenapa saya menggunakan false? Karena agar dia datanya sesuai dengan yang di sini, agar datanya tidak ngaco. Kalau misalnya biasanya saya menggunakan true, dia tuh bisa menampilkan data yang mirip-mirip, jadi bisa aja datanya tidak sesuai dengan yang di tabel. Kemudian di sini untuk lama oknum saya menggunakan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Lalu untuk ini parcel, jika ini menggunakan peluangan if, jika lama oknumnya itu lebih dari 2 hari kemudian di sini, maka pasien akan mendapatkan parcel untuk ibu dan bayi. Selain itu, jika dia ini hanya kurang dari 2 hari, dia akan mendapatkan parcel untuk ibu di sini. Kemudian untuk membuat tampilan seperti ini, kita ke menu developer, ke Visual Basic. Di sini saya membuat form terlebih dahulu. Untuk ini data ini. Untuk nama-namanya ini saya menggunakan label. Nah, di sini saya menggunakan label. Untuk box ini saya menggunakan text box. Nah, kita bisa atur-atur di sini, namanya diganti apa gitu. Kemudian untuk pilihan select ini saya menggunakan combo box. Di sini saya menggunakan combo box. Kemudian untuk tanggal-tanggal ini saya menggunakan date picture.
Jadi saya menggunakan data picture. Kemudian di sini ini ada untuk mengatur fontnya, sama di logo juga ada, di textbook juga ada. Nah, di sini bisa kita ganti tulisannya apa, kemudian stylenya gimana, dan ukuran fontnya di sini bisa kita ubah. Nah, di sini akan berubah. Kemudian untuk masukkan data dan keluar, di sini saya menggunakan icon yang comment button. Nah, di sini juga bisa diubah tulisannya. Kemudian colornya juga bisa diubah. Misalnya saya menggunakan yang sistem palette warna pink. Nah, tulisannya bisa diubah di namanya. Di caption. Untuk codingannya kita bisa klik di sini. Di sini ada untuk mengecek kolom kosong. Nah, jika yang namanya itu kosong, maka data tidak akan ditambahkan. Dan ada tulisan nama pasien tidak boleh kosong. Oke. Di sini misalnya misalnya di sini kita langsung masukin data, maka akan tampil nama pasien tidak boleh kosong. Kita balik lagi ke Visual Basic. Lanjut. Kita kembali ke Visual Basic. Di sini masukin data lagi. Ini untuk fungsi memasukkan data ke sel. Ada di sini dikenalin dulu set lembar. Jadi nama lembar dengan set kolom pertama. Terus tadi nama boxnya itu nama, kamar, umur, alamat. Nama box yang di sini di form. Ini kan namanya nama. Kemudian di sini namanya kamar, umur sesuaikan dengan nama yang di sini. Di sini untuk menghapus data. Ini fungsi buat keluar, yang tombol keluar tadi. Kemudian di sini saya menggunakan menu select yang tadi. Kan di sini ada pilihan obat. Di sini ada menu select option. Ada menu select option, ini ada kamar, obat, dan asuransi. Nah, saya menggunakan array. Di sini di user form inisialisasi obat yang tadi namanya obat, kemudian dibikin list, kita dibuat array
nama obatnya itu apa aja. Kemudian di sini juga ada kan kamar tadi, menu select optionnya. Kemudian dibikin dry lagi, kelasnya ada berapa aja. Kemudian di sini ada asuransi. Sini kita buat ada asuransi apa aja sama. Oke. Ini kan hanya untuk di visual basicnya. Sedangkan untuk membuat tombol ini kita memasukkan set. Jadi kan kita sudah membuat makronya, kita membuat set, kemudian di assign makro untuk memasukkan fungsi yang tadi di visual basic. Misalnya kita membuat ini di new, misalnya masukkan data, kita new. Misalnya ini kita namanya rounded rectangle 2. Kita panggil form yang tadi dengan cara yang show. Kemudian pasang. Di sini kita bisa memunculkan lagi kayak ini. Jadi kita bisa memanggil visual basicnya melalui assign makro ini. Nah, karena tadi saya sudah menggunakan yang ini kita hapus saja. Yang paling penting ketika kita menggunakan assign makro, saat saat kita save, kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Jadi kalau misalnya Excel biasa aja, nanti makronya tidak akan berfungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kais. Assalamualaikum. Di sini saya Kais Izunanisa akan menjelaskan bagian dari laporan. Di sini laporan ini adalah laporan dari registrasi pasien, di mana laporan ini didapatkan dari data pasien yang melakukan registrasi. Oke, jadi ketika kita mengklik menu laporan pada menu, nah, di sini dia akan muncul laporan registrasi pasien, di mana laporan registrasi pasien ini berisi nama pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis kamar, nama dokter, nama obat, jenis jasa dokter, lama opname, terus ada harga obat, ada tunjangan, ada biaya perawatan ibu dan anak, lalu ada harga kamar dan total biaya. Lalu tidak lupa di sini juga kita ada grafik penghasilan per tahun. Jadi ini ada grafik penghasilan sesuai dengan tahun tersebut yang didapatkan dari kolom tanggal keluar dan total biaya. Oke, dan data ini didapatkan dari data pasien, dimana ketika kita memblok data di bawah ini, dia akan langsung menambahkan data dengan sendirinya sesuai dengan data pasien.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu bukti pembayaran. Nah, aku jelasin dari bagian atas sini sampai berurutan sampai ke bawah nanti ya. Oke, yang dari atas dulu. Di sini ada logo si rumah sakit sejahteranya. Nah, logo ini juga fungsinya sebagai home button, dimana kalau kita klik icon ini nih, icon si logo rumah sakitnya, kita bakal kembali ke halaman utama atau menu home. Nah, gitu ya. Sekarang kita balik ke bukti pembayaran lagi. Terus di sini juga ada nama rumah sakitnya yang diinput manual, lalu ada alamat dan nomor teleponnya yang diinput manual, lalu ada nama pasien sampai dengan dokter, ini kita input manual juga. Nah, sekarang kita lihat lagi ke nama pasien. Nah, nama pasien di sini kita input manual. Kita tanya siapa nama pasiennya. Nah, nama pasien ini kan pasti sudah terdaftar di data pasien nih ya. Nah, ini juga kita input manual. Terus untuk bagian umur, nah setelah nama pasien itu di input, otomatis umur, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar sampai dengan dokter, sampai dengan rincian biaya persalinannya itu muncul otomatis. Nah, karena kita di sini udah pakai rumus, pakai formula ya yang ada di Microsoft Excel. Kayak umur nih, kita pakai fungsi VLOOKUP G10, artinya berdasarkan G10 itu di sini nama pasien Romlah ya. Berdasarkan nama pasien Romlah, kita ambil datanya dari tabel 4. Tabel 4 di sini adalah data pasien kolom ketiga ya. Data pasien kolom ketiga. Nah, jadi nama pasien Romlah itu berusia 30 tahun. Gitu ya. Nah, sama alamat juga masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Berdasarkan nama pasien diambil dari data pasien, tabel data pasien, dan diambil di yang kolom keempat, yaitu alamat. Untuk tanggal masuk, tanggal keluar juga sama, kelas kamar juga sama, ambil dari data pasien. Tabel 4 itu data pasien, kolom kedua ini ya. Jadi nama pasien yang bernama Romlah itu kamarnya kelas 1 gitu. Nah, sekarang nomor kamar. Nah, ini agak beda nih ya. Nomor kamar itu formulanya VLOOKUP G15. G15 di sini adalah kelas kamar. Jadi berdasarkan kelas kamarnya kita ambil datanya dari tabel 3. Tabel 3 di sini adalah data dokter. Nah, di tabel 3 ini kita buat range kolomnya itu dari kolom kamar praktek sampai dengan jasa dokter. Ini ya, dari kolom kamar praktek ini sampai dengan jasa dokter. Lalu pilihannya itu nomor kamar di kolom ke-7. Kalau kita hitung dari kamar praktek, dari kolom kamar praktek, kolom ke-7 itu jatuh di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya nomor kamar. Kelas 1 itu berarti nomor kamarnya KK001 Mawar. Gitu. Ini ya. Nah, untuk dokter juga sama. Fungsinya pakai VLOOKUP berdasarkan kelas kamarnya, diambil dari data dokter, dari range kolom kamar praktek sampai dengan jasa dokter, yaitu yang kolom keempat gitu. Selanjutnya tentang rincian biaya persalinan, ini diinput manual. Ini sampai dengan obat-obatan juga diinput manual. Ini juga diinput manual. Oh enggak, ini juga ada fungsinya nih ya. Ini diambil dari berdasarkan G10, berdasarkan nama pasien lagi. Diambil dari tabel 4. Tabel 4 itu dari data pasien ya, kolom ke-12. Ini ya, di sini. Selanjutnya
Ini juga masih menggunakan fungsi yang sama. Selanjutnya kita lihat ke rincian biayanya. Di sini ada jasa bidan. Fungsinya menggunakan VLOOKUP lagi berdasarkan G15, yaitu berdasarkan kelas kamarnya. Nah, diambil dari tabel 3, yaitu data dokter, dan kita buat range kolomnya dari kamar praktek sampai dengan jasa dokter, kolom yang ke-8. Muncul hasilnya yaitu 2 juta ya untuk kelas 1. Kolom ke-8 ini 2 juta rupiah. Ini juga menggunakan VLOOKUP, ini juga menggunakan VLOOKUP. Lalu ini kita tinggal geser aja untuk total jadinya ya. Untuk totalnya, ini juga untuk totalnya dikali 3 hari ya, 300.000 itu. Terus ini juga totalnya. Nah, ini total keseluruhannya dan mendapatkan potongan. Lalu total bayarnya ini. Oke, untuk bagian ini juga di input manual. Tanggal juga kita menggunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan nama pasien diambil dari data pasien. Kolom ke-8 yaitu tanggal sebentar. Kolom ke-8 ya. Di tanggal keluarnya. Ini di input manual, ini juga menggunakan fungsi VLOOKUP ya, diambil dari tabel 4 kolom ke-6. Ini ya, nama wali, dari nama walinya. Jadi kelas 1 Ibu Romlah ya, itu nama walinya Rama. Itu tadi hasil project yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada sistem ini. Semoga kedepannya kami bisa mengembangkan sistem ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.